Selamat datang di program pertanyaan tentang kehidupan dalam bentuk tanya jawab. Pertanyaan ini terdiri dari pertanyaan umum di mana layaknya para pendengar seperti Anda akan menanyakan pertanyaan yang mungkin mempunyai subjek penting yang berbeda, termasuk pertanyaan tentang Allah, Yesus, surga, dan doa. Tidak ada larangan dalam bertanya. Beberapa pertanyaan yang diajukan bersifat antagonis atau bahkan berlawanan. Tetapi saya dan tamu saya sangat menghormati sudut pandang yang berbeda saat kami membawakan program ini. Baik, kita lanjut lagi. Ini berikut adalah beberapa pertanyaan dari seorang suami nih ya, bernama Pak Kasman. Beliau ini tinggalnya di daerah Serang, Bu. Saya dan istri saya melakukan kata-kata kasar satu sama lain katanya. Melontarkan kata-kata kasar lah satu sama lain sebelum ia meninggal. Dan kami sangat marah satu dengan lainnya. Apakah ada yang bisa saya lakukan sekarang untuk memperbaikinya? Apakah saya bisa memberitahunya bahwa saya sangat menyesal? Nah, silakan Ibu. Terima kasih Pak Kasman atas pertanyaan-pertanyaan itu. Saya membayangkan banyak pendengar juga menanyakan hal yang sama. Ya. Tentu saja Anda tidak dapat mengingat kata-kata yang Anda ucapkan, dan tidak mungkin Anda bisa memberitahu istri Anda bahwa Anda menyesal. Tapi ada 4 hal yang sangat penting yang dapat Anda lakukan. Ya. Yaitu 1, Anda dapat berdoa kepada Tuhan dan meminta Dia untuk mengampuni Anda atas kata-kata kasar Anda. Firman Tuhan berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Firman Tuhan itu benar. Jika Anda memberitahu Tuhan bahwa Anda menyesal, telah mengatakan kata-kata kasar tadi, dan mohon pengampunannya, Dia akan menghapus bersih catatan atau rekod Anda seolah-olah Anda tidak pernah mengatakannya. Tuhan mengampuni kata-kata kasar Anda sama seperti Dia mengampuni hal-hal lainnya. Yang kedua, Anda dapat mengampuni orang yang Anda cintai atas apa yang mungkin dia katakan kepada Anda. Ada yang mengatakan bahwa Anda tidak dapat mengampuni orang yang telah meninggal, karena mereka telah meninggal, tidak dapat menerima pengampunanmu. Namun, saya pribadi yakin Anda bisa mengampuni orang itu di hati kita. Ini berarti bahwa Anda meninggalkan apapun kebencian yang mungkin Anda rasakan di hati Anda terhadap orang yang Anda cintai. Dan yang ketiga, Anda bisa mengampuni diri sendiri karena Tuhan telah mengampuni Anda. Anda dapat mengampuni diri sendiri dan tidak memikirkan apa yang dikatakan di masa lalu. Dan yang keempat, Anda dapat belajar dari kesalahan Anda dan mencoba untuk tidak melakukannya di masa yang akan datang. Firman Tuhan berkata, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ya. Semoga apa yang menjadi jawaban Bu Yuli tadi dapat menjawab pertanyaan dari suami Pak Karman tadi ya, Pak Kasman ya. Sorry. Iya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Bu. Ini adalah pertanyaan selanjutnya dari Ibu Karmi, masih daerah Banten. Apa saja hal-hal yang tidak sehat yang banyak orang lakukan setelah kematian orang yang dicintai? Nah, silakan. Ini
Ini pertanyaan yang bagus. Terima kasih Bu Karmi. Beberapa orang memanjakan diri dengan minum-minum alkohol atau obat-obat lainnya. Seseorang tidak bisa melakukannya dengan jalan minum-minum, mengingat demi kesehatannya sendiri. Narkoba tidak pernah menjadi jawaban untuk mengatasi kematian orang yang dicintai. Saya merekomendasikan agar seseorang menghindari semua alkohol dan obat-obatannya. Beberapa orang mengasihkan diri setelah kematian orang yang dicintai dan menutup diri dan tidak berhubungan dengan orang lain. Ini sangat tidak sehat. Tuhan menjadikan kita sebagai makhluk sosial dan berhubungan serta keterbukaan dengan orang lain bisa membantu dalam proses penyembuhan. Beberapa orang menahan diri dan mengabaikan kebutuhan fisik mereka setelah kehilangan orang yang dicintai. Padahal penting untuk makan makanan bergizi, tidur yang cukup, dan berolahraga secara teratur. Gitu. Baik, kita lanjut dulu ke pertanyaan berikutnya. Ini pertanyaan yang sangat sensitif nih, Bu. Datangnya dari Ibu Sulastri. Sulastri ya, Sulastri. Suami saya telah meninggal. Anak perempuan kami berumur 10 tahun. Bagaimana saya bisa menjelaskan kematian ayahnya kepadanya? Ya, Bu Sulastri, anak-anak memang memiliki pemahaman dan reaksi yang berbeda tentang kematian. Sangat penting, ya, tergantung pada usia dan kematangan mereka. Kebanyakan anak-anak usia 10 tahun menganggap bahwa kematian itu akhir atau final dari segalanya, dan itu terjadi pada setiap orang. Mereka mungkin tertarik untuk mengetahui secara mendetail tentang kematian dan apa yang terjadi pada tubuh orang yang meninggal. Mereka ingin sekali mengetahuinya. Mereka mungkin saja khawatir atau entah bagaimana mereka mungkin disalahkan atas kematian itu, atau mereka mungkin khawatir karena alasan lain. Maka jujur dan terbukalah dengan anak Anda. Katakan yang sebenarnya mengenai kematian atau mati itu, daripada bilang, oh sedang tidur gitu. Jika kekasih Anda adalah pengikut Yesus, jelaskan kepada anak Anda untuk adanya keterpisahan antara jiwa dan tubuh saat kematian, dan bahwa diri ayahnya yang sebenarnya telah pergi ke surga untuk bersama Yesus, dan bahwa tubuhnya dimakamkan. Jawab pertanyaan anak Anda dengan jujur. Doronglah anak Anda untuk berbicara tentang perasaan dan emosinya. Tidak apa-apa untuk membagikan kesedihan Anda sendiri dengan anak Anda. Berikan anak Anda dukungan dan cinta yang dalam. Biarkan anak Anda mengetahui bahwa saat-saat bahagia dan menyenangkan akan kembali, dan Anda berdua akan tumbuh bersama. Ini keren banget pertanyaannya dari Ibu Sulastri ini ya. Ini juga menjadi satu jawaban yang penting juga bagi saya, karena anak saya itu ditinggal sama maminya itu baru 7 bulan. Dan dia belum kenal mamanya sama sekali. Dan juga nggak ingat sama sekali. Dan nggak ingat sama sekali. Walaupun memang betul ya, antara anak dan ibu itu punya ikatan batin yang sangat kuat. Tetapi dia pada usia itu belum melihat wajah, belum mengenal rupa ibunya. Dan jawaban ibu tadi itu sangat bagus sekali, dan itulah yang benar, bahwa kita harus jujur, terbuka apa adanya dengan anak kita. Tetapi tentu juga dengan melihat situasi, perasaan dan emosinya dia juga ya. Ya itu tergantung dari orang tua ya, pintar-pintar kita melihat anak kita ya. Betul. Terima kasih Bu Juli, jawabannya luar biasa banget. Dan ini kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Ini ada pertanyaan yang sangat bagus dari Pak Dirjo di Solo ini ya, mengenai meminta nasihat yang praktis. Begini,
Istriku meninggal baru-baru ini. Bisakah Anda memberi saran-saran yang penting Anda? 3 atau 4 hal lah apa yang harus saya lakukan untuk mengatasi kesedihan saya. Silakan Ibu Juli. Terima kasih atas pertanyaan Anda, Pak Dirjo. Berikut adalah 4 saran utama saya. Ya. Yang ke-1, tidak apa-apa untuk berduka. Anda tidak harus mengabaikan rasa sakit Anda dengan menekannya. Jangan berusaha menyembunyikan kesedihan Anda. Itu yang ke-1. Yang kedua, bicaralah dengan teman-teman Anda. Bagikan rasa sakit Anda dengan mereka. Pertahankan terus hubungan sosial Anda. Ya. Dan yang ketiga, jaga diri Anda dan kesehatan Anda secara fisik. Jadi makan makanan bergizi, termasuk banyak makan buah-buahan dan sayuran dalam diet Anda. Dapatkan tidur yang cukup juga. Latihan olahraga secara teratur. Sungguh menakjubkan manfaat dari berjalan kaki 45 menit setiap hari. Yang keempat, percayalah kepada Tuhan. Mintalah Dia untuk membantu Anda dalam kesedihan Anda. Jika Anda bukan orang pengikut Yesus, percayalah Dia, percayalah kepadanya sebagai juru selamat dan ikutlah Dia. Iya. Kita lanjut lagi, Bu. Dari Ibu Suprapti di daerah Lampung. Saya pikir pertanyaan berikutnya adalah pertanyaan yang paling penting dari keseluruhan program kita. Bisakah Anda memberitahu saya apa yang perlu saya lakukan untuk menjadi pengikut Yesus? Silakan. Ya, Bu Suprapti, saya senang membantu Anda. Tuhan mengasihi setiap dari kita. Dia peduli tentang Anda. Dia mengasihi Anda dengan kasih kekal. Tetapi kita semua telah berdosa terhadap Allah. Anda dan saya adalah orang berdosa. Firman dari Tuhan berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Tetapi Tuhan tetap mengasihi kita, terlepas dari dosa-dosa kita. Dan Dia telah membuat jalan agar dosa kita dapat diampuni. Firman Tuhan berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Nah, ketika kita berpaling dari dosa-dosa kita dan menaruh iman dan kepercayaan kita kepada Yesus dan meminta Dia datang ke dalam hidup kita, Dia mengampuni kita dan menyelamatkan kita. Alkitab berkata, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya bahwa dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Baik, terima kasih Bu Juli. Luar biasa sekali jawabannya dan tanpa terasa kita telah sampai pada akhir program kita. Saya berterima kasih kepada Ibu Juli yang sudah menjadi tamu kami hari ini dan untuk wawasannya yang sangat luar biasa. Saya menghimbau Anda semua untuk mendengarkan lebih banyak pertanyaan tentang program kehidupan yang dipersembahkan oleh CTTW atau Christ to the World dan Tirta Media. Program lain yang akan istimewa menarik bagi Anda adalah pertanyaan tentang kematian dan memahami kesedihan dan kehilangan. Sampai di sini dahulu perjumpaan kita pada siang hari ini. Saya Hendrik Kaya mohon undur diri dan saya Juli mohon pamit. sampai jumpa.